Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Matanto dari kelas PAI 3B. Baiklah, di sini saya membahas materi tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita masuk dulu di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami konsep hari akhir dalam Islam. Yang kedua, menyadari pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Dan yang ketiga, mengidentifikasi cara mengakhiri kebiasaan buruk sebagai bagian dari persiapan menghadapi hari akhir. Jadi kita masuk di pembahasan yang pertama di hari akhir, yaitu hari akhir adalah seluruh kehidupan di dunia berakhir dan manusia akan dihisab. Dan ada pula dalil tersebut mengatakan, Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-2, apabila bumi digoncangkan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Dan begitu pula ada hadisnya, yaitu orang yang cerdas adalah mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Kita masuk di pembahasan keimanan pada hari akhir. Yang pertama, rukun iman kelima, beriman kepada hari akhir dan tanda-tandanya hari akhir. Yang pertama, tanda kecil atau kiamat sugrah, yaitu contoh-contohnya hilangnya amanah, perzinaan terbuka, dan tanda besar yaitu kiamat besar, yaitu contohnya terbitnya matahari dari barat, keluarnya dajjal. Baik, kita masuk di dampak meyakini hari akhir. Yang pertama, meningkatkan amal seperti salat 5 waktu, sedekah, berbuat baik kepada sesama. Dan yang kedua, menghindari perbuatan dosa seperti berzina, riba, dan berbohong. Dan yang ketiga, memotivasi untuk memperbaiki, menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Kita masuk di kebiasaan buruk yang harus dihindari. Contohnya, kebiasaan buruk seperti berbohong, bermalas-malasan, menunda pekerjaan atau ibadah. Dan ada juga dalil Al-Quran yang menyebutkan, dan barang siapa yang mengajarkan kebaikan seberat biji zahra pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surah Al-Zalzalah ayat 7. Pun cara mengakhiri kebiasaan buruk. Yang pertama, sadar kebiasaan buruk seperti identifikasi perilaku yang harus diubah. Dan yang kedua, ganti dengan kebiasaan baik. Misalnya, daripada menunda pekerjaan, biasakan untuk membuatkan jadwal. Dan yang ketiga, berkomitmen untuk berubah. Tetapkan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, bergaul dengan teman yang baik seperti teman yang mendukung perubahan positif. Di hubungan mengakhiri hari akhir dengan kebiasaan buruk, seperti yang pertama, kesadaran hari akhir yaitu mengingat kematian, dan hari akhir membantu seseorang meyakini bahwa kebiasaan buruk tidak memberikan manfaat akhirat. Dan kedua, pahala dan setiap tindakan akan diperhitungkan. Ini menjadi motivasi untuk menghindari kebiasaan buruk. Yang terakhir yaitu penutup dan motivasi. Yang pertama, penutup. Yang pertama itu hari akhir adalah kepastian. Kedua, mengakhiri kebiasaan buruk adalah bagian dari persiapan menghadapi akhirat. Dan yang kedua yaitu kita masuk di motivasi, yaitu jadikan hidup sebagai amal dan yakinlah bahwa Allah akan memberikan balasan terbaik untuk setiap usaha kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.